Assalamualaikum Sadayana. Alhamdulillah hari ini teh emak diajak healing-healing lagi ke tempat seru. Kata kameramen teh, emak kudu banyak lihat dunia luar biar nggak di kebun terus cenah. Duh, ini teh tempat apa lagi ya? Emak baru lihat. Bagus pisan euy. Semoga mah ini beneran healing ya, bukan tempat penyiksaan kayak waktu itu. Kenaun mak? Ada. Ya. Ayeuna emak keur di Jatim Park. Suang main-main deui kameramen. Jika kamari mak. Kamari. Soalnya kameramen paling resep lamun emak menderita. Ayo tuh. Kameramen, terus ayeuna keur salametan lagane. Bapak Kiai. Kiai. Coba disapa mak, hati-hati. Assalamualaikum. Enggak apa. Tengah jawabnya. Tengah jawab. Coba dipegang. Dia apa? Eta mah patung Bukan mak. Patung eta mah. Patung aja, bukan teh ngariung sia. Mah hoyong tumpeng na teh namanya. Ayo tuh. Ayo tak. Jadi dang. Permisi Pak. Duh, cakep pisan ya patung-patungnya. Kirain emak teh beneran. Badek. Nah, ini baru healing-healing. Nggak ada wahana yang serem-serem. Emak betah kalau gini mah. Goyang terus. Sadayana, ternyata Jatim Park ini teh luas pisan ya. Di luarnya juga banyak wahana yang seru-seru. Kalau model beginian mah mau beneran dak, mau 3 kali juga hayu. Kita cobain dulu nih wahana pertama yang paling hits di sini. Namanya pendulum 360. Bismillah kayaknya mah ini cuma ngayun-ngayun biasa. Kameramen. Deui mak. Pak, jangan lama-lama motornya ya Pak ya. Semenit aja ya Pak. Menit nggak sampai naik kalau semenit. Nggak bisa naik. Ayo kameramen. Iya. Naik kelinci dah. Belum pernah kameramen. Ya. Ayo atuh. Enak aja emak disuruh naik sendirian. Duh, kok mendadak serem kieu nya. Bismillah we lah. Gimana sih mak? Ya Allah Gusti, emak kena prank lagi sama tim Trans 7. Duh, kepala emak rasanya mau pecah. Minta tolong juga percuma tuh ini mah. Asal kalian tahu ya Sadayana, tim Enah bikin enak Trans 7 ini senang pisan kalau ngerjain emak teh. Untungnya mereka semua seru dan sayang sama emak. Biarin deh, mereka seneng lihat emak tersiksa naik wahana begini, pada ngetawain emak. Ya maklum atuh ya, emak kan dari kampung, jarang wisata ke tempat-tempat kayak gini. Nah, healing mah puyang kameramen. Nah, emak sekarang mau nyobain yang namanya Dragon Coaster. Kalau kecil-kecil begini mah berani. Pasti ini wahana buat bocah kan? Oke, gaskeun. Ternyata lumayan kenceng Sadayana. Jangan lihat dari kecilnya, kecil juga cabai rawit ini teh wahana. Penderitaan emak belum berakhir Sadayana, emak teh harus nyobain satu wahana roller coaster lagi. Katanya yang ini lebih serem, oi. Tobat. Seru pisan. Abis main di sini teh emang ngerasa berhasil ngelawan rasa takut emak ya.
Ayo mak. Aku mahal dari Ayo tuh keluar. Kurang itu. Nyerapin si mama. Iya. Wih, Dia langsung dapat. tidak boleh. Masih dari kota Batu Malang, sekarang emak diajak lihat segala jenis alat transportasi yang ada di dunia. Ade lecet, mak. Ini dia yang namanya Museum Angkut Sadayana. Selama ini emak cuma bisa lihat di TV aja, sekarang emak bisa masuk, lihat yang unik dan seru. Ada mobil-mobilan langka sampai kereta kencana juga ada. Ya, Ada kereta kencana. Boleh mak mau naik ya? jigi-jagi. Kereta berangkat. Udah berangkat. Oh, udahnya. Pokoknya nama seru pisan, emak juga diajak masuk ke dalam pesawatnya Pak Presiden. Kayak gini ya rasanya jadi presiden cenah. Senpen. Sadayana, ada atraksi unik juga loh di Museum Angkut ini, namanya Man on Fire. Liatin banyak mobil langka pada atraksi ngepot-ngepot. Jago pisan eta supirna ngalah-ngalahkeun sopir angkot di Pangandaran. Lagi asik nonton, tahu-tahu emak dipanggil suruh ikut mobil ngepot. Kumaha ieu kameramen, emak takut. Mak mau ke sana. Ayo kameramen. Seumur-umur, emak belum pernah naik mobil ngepot-ngepot. Iya, aduh bismillah. Wah, ternyata seru sadayana. Mana supirnya kasep dehnya. Emak suka grogi kalau di samping cowok ganteng. Wah, pokoknya mah bener-bener pengalaman seru bisa main-main di sini. Alhamdulillah sadayana, emak sekarang udah di kampung lagi. Seharian main di Jatim Park, emak jadi lapar pisan. Pengen masak apa ya yang enak-enak? Iya ya, kemarin masih punya terong hasil panen siwa entur. Kita masak sayur terong aja yuk sadayana, mumpung ada si Mbak yang bantuin. Kita bikin terong bumbu lodeh, kayaknya enak pisan ya nya. Kamu licik tuh naik. Tuh naik gerak mbak kameramen mah. Nungguan deh anak. Bahan-bahannya mah gampang. Ini ada potongan ayam, terong, wortel, dan daun bawang sama tahu tempe. Jangan lupa siapin kelapa, bakal bikin santan gurih. Sementara bumbu-bumbunya teh pakai bawang merah, putih, ketumbar, kemiri, gula garam, dan bubuk lada. Sok hayu atuh gaskeun, mah udah lapar. Terongnya kita potong agak gede, sementara tahu tempe dan ayamnya bisa potong dadu aja. Terong ini ya bukan cuma enak tapi juga bergizi. Bisa meningkatkan kesehatan jantung, mencegah diabetes, dan mengurangi risiko kena kanker. Cuma yang uniknya, meski sering diolah jadi masakan sayur, terong ini teh aslinya buah-buahan. Sama kayak timun, tomat, paprika, dan lainnya yang sering dikira sayur. Nah untuk bumbunya biar emak aja yang ngulek deh. Kasian si mbak tuh udah nungguin emak dari tadi. Sok bikin santan aja mbak yang kental ya.
Mbak, tadi kan Mbak udah nunggu emak lama tuh. Sekarang biar emak yang masak ya, Mbak tunggu di sini sambil meres santan ya. Meres, bukan mered. Aduh. Gak pakai lama lagi, langsung tumis aja bumbunya. Harum pisan. Biarin sampai rada coklat lah ya. Kalau bumbu udah mateng, masukin deh potongan ayam, tahu, dan tempenya, tumis lagi sampai mateng. Nah, lanjut lagi masukin terong sama wortelnya. Boleh, disusul sama santan kentalnya juga. Aduk sampai santannya mendidih supaya santannya pulen alias gak pecah. Udah ngebuah asupna, tanda masakan emak udah mateng euy. Hayu makan. Sadayana. Nih, sayur lodehnya udah mateng. Sekarang kita mau makan, mau botram. Aduh, seharian emak sampai lupa makan, diajak makan di restoran teh. Emak ieu teh teresep, mending pulang ke rumah masak sendiri lebih puas. Yuk, tambah lagi Sadayana. Selamat makan ya Sadayana. Kita harus pelan-pelan. Balik lagi ke pantai di daerah Pangandaran, Jawa Barat. Hari ini emak mau cari biota laut yang namanya teripang. Emak datang pas air laut sedang surut, jadi emak nggak perlu pakai menyelam segala untuk cari teripangnya. Cukup bermodalkan penglihatan yang jeli. Teman-teman, ini dia yang kita cari. Lihat, ini yang disebut teripang. Wow, dia agak geli. Ternyata kita dapat juga. Nah, ini namanya teripang Sadayana. Unik ya bentuknya. Tuh, rasanya kenyal gimana gitu tuh. Soalnya teripang ini termasuk invertebrata alias hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oh iya, teripang ini teh bentuknya bervariasi. Ada yang membulat, silindris, segi empat, dan ada juga yang bulat memanjang seperti ular. Biasanya panjang tubuh teripang antara 3 cm sampai 1,5 meter, tergantung umur dan jenisnya. Warnanya pun bervariasi, tapi umumnya berwarna kusam kayak abu-abu atau coklat gelap gini. Kita nemu lagi. Lihat tuh, besar banget ini. Ada yang nyampah lagi. Nanti kita buang di sana, bawa ke rumah. Lihat, terima besar. Kita simpan ke ember. Asik. Teripang teh hidup di laut yang tersebar di seluruh dunia, mulai dari daerah pasang surut sampai lautan dalam. Wah, ternyata si teripang eksis juga, euy. Ada di mana-mana. Mana teripang? Jangan suka ngumpet-ngumpet, Bang. Nah, kalau air laut lagi surut, kita tinggal cari teripang di bawah terumbu karang. Seringkali teripang juga bersembunyi di bawah lamun atau tumbuhan yang hidup di perairan laut dangkal. Yes, kita ketemu lagi sama teripang. Tuh kan ketemu, nggak bisa kemana-mana kamu ya. Gitu gelinya ya. Udah masih hidup. Ya, dia meringkut. Ya, dia meringkut. Ya. Kita balik ke ember aja. Teripang teh punya peranan penting dalam rantai makanan. Emak denger-dengar jadi pemakan bakteri pengurai yang melayang di air. Makanya jangan terlalu banyak ngambil teripangnya, atuh secukupnya aja kayak emak. Hehehe. Kebetulan ini lagi agak surut nih, lihat. Wow, kita balik cari-cari, takutnya ada di sini teripang. Lihat, banyak banget teritipnya. Gede-gede, ombaknya lihat. Kita harus waspada tetap. Emak mau coba juga cari teripangnya ke tengah laut ah. Lumayan nih, dari tengah aku dapat 2 lihat tuh. Tapi sayang kameramennya nggak ikut. Dia masih trauma, takut kameranya terjegur lagi ombak. Kasian. Kalau di Indonesia, daerah penghasil teripang terbesar teh ada di Sulawesi Tenggara.
Oh iya, teripang dari negara kita mah sudah dijual sampai ke luar negeri. Sama orang bule, teripang teh dijadiin obat. Katanya hewan ini mengandung senyawa yang bisa membunuh sel kanker. Hebat juga hewan laut ini. Tangkapan kita hari ini, lihat. Besar-besar banget kan? Kalau nggak kena air, ini menciut. Lebih baik sekarang kita masukkan lagi ke air. Biar dia hidup. Tuh. Nah, kayaknya udah cukup nih untuk emak masak. Tapi sebelum dimasak, teripangnya harus diolah dulu, Yang pertama harus dibersihkan dulu sampai bersih. Terus kalau udah bersih, direbus selama 2 jam. Kemudian dikasih garam supaya awet dan menambah cita rasa. Selanjutnya didiamkan semalaman. Baru deh besoknya teripangnya diasapi selama 30 menit. Terus cuci lagi dan dijemur selama 2 hari sampai benar-benar kering. Hihihi, emang panjang mau olah teripang, Yang nggak sabar mending langsung beli aja deh. Tapi ya gitu, harga teripang kering teh mahal. Harga 1 kilogramnya aja bisa ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Wow, mantap. Ini teripang yang kemarin, lihat. Hasil akhirnya segede-gede gini. Ini udah kering ya. Teripang yang udah kering ini emak rebus lagi nih selama setengah jam biar empuk. Nah, sambil nunggu kita siapin dulu sayuran dan bumbunya. Di sini emak pakai brokoli sama jagung buat sayurannya. Terus pakai paprika sama bawang bombay juga. Nah, teripangnya udah selesai direbus nih, dipotong kecil-kecil biar gampang dikunyahnya. Masak. Goreng dulu bawangnya. Terus ditumis sampai harum ya. Oh iya, dapur ala emak kali ini sungguh istimewa. Bisa masak sambil liatin pemandangan, mantap pisan. Ini bawangnya udah mateng tuh. Sekarang masukkan teripang. Harumnya langsung menusuk hidung. Baunya harum banget. Sekarang masukkan sayurannya. Oh iya Sadayana, kalau olahan dari teripang sih macam-macam. Nggak cuma jadi masakan, jadi camilan juga ada, macam kerupuk. Dia sudah matang sayurnya. Sayur teripang. Ya. Wangi banget, pasti enak banget. Wah, lihat nih, meskipun bentuknya sederhana tapi nggak kalah sama yang ada di restoran kan? Icip-icip masakannya. Lihat tuh teripangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Pasti udah penasaran kan sama rasanya? Teripang ini rasanya kecil. Sama lah kayak kikil, hampir mirip banget kayak kikil. Kenyal-kenyal gimana gitu. Apalagi ditambah brokoli dan paprika, makin raos, Walaupun cuacanya agak mendung, tuh agak gelap-gelap kan, tapi alhamdulillah nggak keburu hujan. Sekarang mau menikmati makanannya lagi. Tuh, sama teripangnya Teripang yang mahal yang biasanya tersaji di restoran mewah, bisa emak makan hari ini. Sungguh rezeki yang luar biasa. Nggak kerasa nih, udah mau habis aja nih makanan. Maaf kameramen, lupa ngasih kameramen. Aduh. Saking enaknya sampai ludes tak tersisa, Yang penasaran sama rasa teripang, boleh atuh sekali-kali makan. Seumur hidup sekali, biar nggak penasaran. Pernah lihat keong emas besar ini? Keong emas ukuran monster ini emak dapatkan di sekitar tempat tinggal emak loh. Mau tahu kenapa bisa sebesar ini? Sok gue ikutin petualangan emak. Dapat nih. Hai, assalamualaikum. Hari ini saya sedang berburu keong nih. Mau ikut? Ayo. Kebetulan hari ini ditemani sama bapak. Mana pak? Dapat nggak keongnya? Nih keongnya.
Wow, lihat besar banget nih. Ya tuh, besar kan? Kita masukkan. Hari ini emak dan bapak berburu keong emas di rawa. Bukan keong emas yang didongeng ya. Hehehe. Kalau ini mah bisa dimakan atuh. Keong emas ini sebenarnya berasal dari Amerika, baru masuk ke Indonesia sekitar 80-an. Awalnya sih hanya jadi hewan hias, tapi sejak lepas ke alam malah jadi hama yang memakan padi muda. Perkembangan keong emas yang termasuk cepat membuat cepat juga merusak tanaman padi. Duh, daripada jadi hama mending emak buru terus dimasak. Setuju kan? Hehehe. Saya sengaja turun seperti ini supaya dapat keongnya yang besar-besar. Kalau di pinggiran nggak akan pernah dapat yang besar. Emak denger teh kalau ukuran cangkang keong sangat dipengaruhi oleh ketersediaan makanannya. Keong yang punya ukuran cangkang besar biasanya hidup di lingkungan organik tinggi. Wah, kalau emak tangkap segede-gede ini berarti lingkungan emak alami banget dong. Mantap, euy. Lihat nih, dapatnya besar lagi kan? Nah ini, kalau nggak turun nggak akan pernah dapat yang besar seperti ini nih. Jadi harus turun ke bawah. Jadi nggak sia-sia turun ke bawahnya karena dapatnya yang besar-besar. Ini mantap banget kalau diolah. Malah kabur. Keong-keong ini memang suka habitat berlumpur dan perairan dangkal. Makanya nggak heran ada di sawah, selokan maupun rawa. Keong ini teh mampu bertahan hidup di dalam tanah hingga 6 bulan. Dan bila mendapat pengairan, mereka bisa berkembang biak lebih. Biasanya mereka berkembang biak dengan bertelur. Satu keong bertelur bisa mencapai 1000 butir telur. Ulu, loba pisan euy. Sebagian orang malah memanfaatkan telur keong sebagai kerupuk dan jus sehat karena diduga memiliki kandungan mineral tinggi. Tapi emak hari ini khusus hanya olah daging keongnya saja ya. Aduh, di sini lumpurnya semakin dalam nih, melebas. Kita pindah saja yuk. Aduh, makin dalam lihat tuh. Apa berat sama badan ya, jadi melebas. Kita pindah tempat aja. Dapat Pak? Dapat nih keongnya nih, banyak nih. Cepat. Aduh. Ya, tambah lagi. Bapak dapat lagi. Dapat yang besar lagi. Emak nggak mau kalah, emak harus dapat juga. Untungnya lokasi yang di sini tidak terlalu berlumpur. Tapi lagi-lagi yang dapat bapak. Bapak lagi. Kesal pisan. Emak coba lihat di tempat lain ah. Lihat tuh, ada keong tuh. Dapat lagi. Lumayan. Tangkapan kita hari ini. Lihat tuh. Besar-besar kan keongnya? Lihat. Wow. Tuh. Dari hasil tangkapan bisa dilihat ya, kalau keong ini memiliki 2 pola warna cangkang, kuning dan hitam. Ini berkaitan dengan jenis keong yang masuk ke Indonesia loh. Ada yang bilang katanya keong berwarna kuning ini beracun. Padahal tidak, kalau kita bisa mengolahnya. Tapi kalau disuruh memilih, saya lebih suka keong yang ini. Yang hitam agak kekuningan. Ini rasanya lebih enak. Kalau menurut saya, kenapa saya tidak suka keong yang berwarna kuning seperti ini? Karena ini mah menurut saya agak sedikit pusing. Tapi kedua keong ini rasanya tidak jauh beda, tetap enak kok. Keong-keong ini juga punya manfaat baik loh bagi tubuh, seperti meningkatkan kinerja otak, mengatasi jerawat, menurunkan kolesterol maupun mencegah kanker. Gak salah ya emak nyemplung ke rawa-rawa demi khasiat baik ini. Sekarang emak mau olah keong-keong ini. Mau tahu bagaimana emak mengolahnya? Pantengin terus atuh. Sebelum dimasak,
akan saya rendam dulu selama 1 malam biar keongnya bersih. Nah, ini udah cukup. Kita biarkan selama 1 malam. Mengolah keong teh nggak bisa asal, ada trik-triknya euy. Banyak orang yang bilang katanya makan keong itu bikin pusing karena mereka belum tahu cara pengolahannya. Nah, caranya kita buang dulu ininya. Nih, ini seperti biji dalamnya. Adanya di kepala keong. Tuh, seperti ini. Kita buang satu persatu ya sampai habis tuh. Supaya tidak pusing, supaya makannya sehat. Ikutin deh cara emak, dijamin gak bikin pusing. Hari ini keongnya mau emak masak jadi serundeng. Karena keongnya akan saya bikin serundeng, jadi akan saya belah seperti ini. Setelah emak potong-potong, emak cuci bersih, kemudian kita ulek deh bumbu-bumbu dapurnya. Kita masukkan ke dalam wajan panas bumbunya, lalu masukkan keong emasnya tadi. Harum euy, lidah emak udah gak sabar makannya. Jangan lupa masukkan garam. Setelah tercampur rata, masukkan kelapa parut dan aduk hingga berwarna kecoklatan seperti ini. Lalu angkat deh ke piring. Gampang kan bikinnya? Masakan emak mah gak pakai ribet. Ini dia, serundeng keongnya sudah jadi. Cantik kan? Bukan hanya daging saja yang bisa diserundeng. Keong juga bisa diserundeng. Kalau yang suka dengan keong, kalian bisa menyerundeng seperti ini. Saya akan icip-icip dulu ya. Rasanya kenyal-kenyal gimana gitu, tapi enak banget. Sadayana, jangan sedih kalau harga kebutuhan pokok makin mahal. Kita tetap bisa kok bikin camilan enak yang murah meriah. Kayak resep emak yang satu ini, cuma butuh Rp15.000 aja bisa buat satu rumah. Bahan-bahannya ada lumpia, ini satu paknya cuma 4.000 pemirsa. Ada daun bawang, saya beli hanya 1.000. Ada mie goreng, ini 2 harganya 5.000. Telur 1 harganya 2.000 saja. Dan minyak 1/4 harganya cuma 3.000 saja. Nah, kalau semua bahan udah siap, sekarang waktunya masak-masak. Pertama kita rebus dulu ya mie-nya sampai matang. Cepet aja kok, nggak sampai 5 menit. Setelah mie-nya matang, pemirsa, kita campur telur ya. Lanjut aduk-aduk ya, si mie sama telurnya sampai tercampur rata. Cara bikinnya mirip omelet ya. Ya beda-beda tipis lah, cuma yang ini mah pakai mie. Setelah itu masukkan bumbu mie instannya Sadayana dan terakhir tambahkan daun bawang biar makin nikmat. Aduk lagi sampai rata. Kalau Sadayana doyan pedes, bisa banget ditambahin saus atau sambal. Kalau mama segini aja udah cukup. Ya, setelah mie-nya seperti ini, kita tinggal isi lumpianya. Siapin 1 lembar kulit lumpia, terus isi deh sama mie yang tadi emak buat. Diusahakan isiannya jangan terlalu banyak biar kulit lumpianya nggak robek Sadayana. Nah sekarang tinggal dilipat kulit lumpianya kayak gini nih. Lakukan cara ini terus menerus sampai kulit lumpianya habis. Dari bahan ini emak bisa bikin 15 buah lumpia mie loh, banyak kan? Sekarang kita goreng ya pemirsa. Gorengnya jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Cuma butuh 2 menit nih sampai lumpianya matang. Jika sudah menguning seperti ini pemirsa, kita langsung angkat saja ya. Dan ini dia, cemilan murah meriah ala Emak Ena. Lumpia mie goreng isi telurnya sudah jadi. Kalian bisa mencobanya di rumah ya. Dengan uang 15.000 kalian bisa membuat ini.